Ya, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah hukum persaingan usaha. Kali ini kita akan membahas perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Ya, jadi sebagaimana bagian pertama mengenai pendahuluan hukum persaingan usaha, yang kemudian itu diatur ya ketentuan-ketentuan berupa larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dari sistematika yang ada, nah itu yang pertama mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah perjanjian yang dilarang. Nah, kita coba kembali memahami pengertian mengenai perjanjian ya. Nah, kita tengok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, KUH Perdata, dalam ketentuan pasal 1313 merumuskan mengenai pengertian perjanjian ya. Dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang yang satu atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang yang lainnya ya, satu ataupun lebih gitu. Artinya pasal 1313 ini merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu perikatan ya, perikatan antara satu orang atau lebih kepada orang lainnya, baik seorang maupun lebih. Nah, dalam Undang-Undang LPM juga telah didefinisikan mengenai perjanjian ya, yang dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1 angka 7. Dinyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Jadi kalau kita bandingkan antara ketentuan 1313 KUH Perdata dengan pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang LPM, sesungguhnya adalah sama ya. Ya, itu mengatur hubungan hukum ya, atau perbuatan hukum mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap orang lain ya, satu orang atau lebih. Nah, hanya saja di Undang-Undang LPM lebih memfokuskan orang itu dalam bentuk pelaku usaha ya, dalam bentuk pelaku usaha ya, karena memang mengatur mengenai persaingan usaha ya, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi fokusnya adalah pelaku usaha. Nah, pelaku usaha tentunya bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum ya, tetapi fokusnya adalah lebih menekankan pada pelaku usaha ya, atau lebih mudah kita sebut sebagai badan usaha. Nah, kalau kita kembali ke KUH Perdata di pasal 1233 menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang ya. Jadi lahirnya perikatan ya itu bisa karena perjanjian ya, sebagaimana dimaksud di pasal 1313, maupun karena adanya undang-undang. Jadi perikatan itu muncul karena undang-undang mengaturnya demikian.
Nah, kemudian apa hubungan antara perikatan dan perjanjian? Nah, dapat dikatakan bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan ya. Karena kalau kita tengok 1233 ya, tiap-tiap perikatan itu dilakukan oleh perjanjian. Jadi perjanjian itu akan menerbitkan adanya suatu perikatan, adanya suatu hubungan hukum di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, dengan demikian perjanjian adalah sumber perikatan ya, dan juga menjadi sumber-sumber lainnya dalam perjanjian itu sendiri. Nah, suatu perjanjian dinamakan persetujuan ya, karena dua pihak setuju untuk saling melakukan sesuatu. Perkataan kontrak lebih sempit ya sifatnya, karena ditujukan kepada perjanjian yang bersifat tertulis ya. Nah, jadi otomatis kalau kita melakukan suatu perjanjian pasti ada persetujuan di situ ya. Karenanya kadang-kadang perjanjian juga disebut sebagai suatu persetujuan. Nah, ada juga istilah kontrak. Nah, kontrak itu hanya fokus kepada perjanjian atau persetujuan yang sifatnya tertulis, karena perjanjian atau persetujuan juga bisa dilakukan tanpa bentuk yang tertulis ya. Nah, perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut, sedangkan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum ya. Jadi baik perikatan ya, karena memang lahirnya karena perjanjian ya, nah itu ya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian itu ya. Nah, disebut hubungan hukum karena di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu perbuatan penawaran atau adbot atau offer bahasa Inggrisnya, dan penerimaan ya, unfolding atau acceptance ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu hubungan hukum ya. Pasti satu pihak dengan pihak yang lain itu diawali dengan suatu penawaran ya, offering. Nah, kemudian pihak yang lain memberikan penerimaan ya, acceptance. Nah, sehingga terjadi persetujuan. Kemudian pada tahap selanjutnya mungkin pihak yang satu juga memberikan penawaran kepada pihak yang lain, ya pihak lain juga memberikan penerimaan ya. Kemudian tersusunlah suatu perjanjian ya, yang intinya tentunya merupakan persetujuan di antara pihak-pihak yang kemudian disusun ya dalam perjanjian itu mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak ya. Nah, biasanya memang dalam bentuk pasal-pasal ya. Nah, menurut Prof. Sudikno, dalam bentuknya suatu perjanjian adalah berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam perjanjian harus ada dua pihak yang sepakat menentukan aturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan menimbulkan akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenai sanksi ya. Nah, itu jadi kalau kembali ke 1313 ya, jadi perikatan yang sah itu memang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang buatnya, karena di situ sudah ada ya persetujuan, yaitu janji-janji ya yang merupakan offering ya, kemudian kesanggupan untuk memenuhi janji-janji itu ya,
yang merupakan penerimaan, ya. Nah, kemudian dicantumkan dalam perjanjian itu. Nah, itu akan mengikat para pihak, dan kemudian kalau ada pelanggaran ya pasti dikenakan sanksi, ya. Nah, hukum persaingan usaha itu mengatur tentang perjanjian yang dilarang, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 16 dari Undang-Undang LPM. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang LPM tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, ya, yang disebut dengan asas konsensualisme, ya. Nah, gitu. Jadi walaupun suatu perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, ya, sehingga berlaku sebagai undang-undang dari para pihak yang membuat perjanjian. Nah, ini ada intervensi dari undang-undang LPM, ya, yang mengatur tentang perjanjian yang dilarang, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16, ya, Undang-Undang LPM. Nah, kita tahu asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir pada saat atau detik tercapainya suatu kesepakatan, dan pada saat itu perjanjian sudah sah dan mengikat, ya. Nah, pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian itu diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal, ya. Nah, ada 4 syarat. Nah, syarat 1 dan kedua itu disebut dengan syarat subjektif, ya, karena menyangkut subjeknya. Jadi subjeknya itu harus ada sepakat, ada persetujuan, ya. Kemudian memang subjeknya ini cakap untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Jadi yang mempunyai kecakapan, artinya tidak mempunyai kecakapan seperti anak di bawah umur atau yang di bawah pengampuan, orang gila, nah itu otomatis tidak memenuhi syarat, ya, untuk membuat suatu perjanjian. Nah, sedangkan syarat yang ketiga dan 4 merupakan syarat objektif, yaitu menyangkut objek dari perjanjian. Nah, itu harus sesuatu hal yang tertentu, ya. Jadi yang bisa dicapai prestasinya, yang bisa dicapai pemenuhan dari janji-janjinya, ya. Nah, kemudian yang keempat, oleh suatu sebab yang halal. Nah, halal ini harus diartikan yang dia sesuai dengan kepatutan, dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Nah, pasal 4 sampai dengan pasal 16 UU LPM merupakan perjanjian yang dilarang dan melanggar syarat objektif dari pasal 1320 KUH Perdata, ya, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, ya. Nah, jadi Undang-Undang LPM, ya, itu mengatur larangan perjanjian, ya, yang melanggar syarat objektif, yaitu di syarat nomor 3 dan nomor 4 dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, ya. Nah, memang akibat hukumnya kalau yang yang dilanggar itu adalah syarat objektif, ya, pasal ketentuan syarat 3 dan 4. Nah, itu akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum, ya, void, ya, kembali ke titik nol. Nah, sedangkan kalau syarat 1 dan 2 atau syarat subjektif, nah, perjanjian itu dapat dibatalkan, ya, oleh hakim atas permintaan para pihak yang membuat perjanjian, baik yang karena dipaksa untuk kesepakatannya atau yang memang sebenarnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum itu tapi dipaksa, ya. Nah, kemudian kita tengok di ketentuan 1337 KUH Perdata,
itu mengatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, ya. Nah, itu berkaitan dengan syarat keempat dari pasal 1320, ya. Atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan pasal 4 sampai dengan 16 Undang-Undang LPM merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh Undang-Undang LPM, ya, gitu. Nah, jadi kalau ada perjanjian-perjanjian, ya, antara pelaku usaha yang kemudian dalam perjanjian itu melanggar syarat objektif, ya, yang dilarang oleh Undang-Undang LPM, nah tentunya otomatis, ya, perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha itu menjadi batal demi hukum. Nah, apa saja perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang LPM? Ya, itu ada 10, ya, dimulai dari oligopoli, nah, kemudian larangan untuk penetapan harga, larangan pembagian wilayah, larangan pemboikotan, kemudian larangan kartel, ya, larangan trust, larangan oligopsoni, ya, kemudian larangan integrasi vertikal, larangan perjanjian tertutup, dan larangan perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, perjanjian-perjanjian di atas merupakan perjanjian yang dilarang sekaligus bertentangan dengan syarat-syarat objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu di syarat ketiga dan syarat 4-nya, ya. Nah, subjek hukum persaingan usaha di dalam perjanjian tersebut adalah pelaku usaha, ya, karena kita bicara persaingan usaha yang sehat atau larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga subjek hukumnya, artinya yang melakukan perjanjian itu difokuskan hanya kepada pelaku usaha. Siapakah pelaku usaha itu? Pelaku usaha adalah setiap orang, ya, baik orang perorangan atau badan usaha, ya, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan usahanya itu dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Nah, itu yang dimaksud dengan pelaku usaha, ya. Jadi badan-badan usaha yang berkedudukan hukum, ya, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di NKRI, ya. Nah, subjek hukum di dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU LPM itu bisa orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum, baik milik swasta maupun juga milik pemerintah, ya, gitu. Jadi milik pemerintah sekalipun tetap harus mematuhi ketentuan dari Undang-Undang LPM. Nah, badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian yang dilarang termasuk dalam praktek monopoli adalah pasal 4, pasal 9, pasal 13, dan pasal 16, ya. Itu ada 4 itu yang masuk dalam kategori larangan praktek monopoli, sedangkan yang lainnya, ya, tadi kita lihat ada 10, berarti yang 6 lainnya, nah itu masuk kategori perjanjian yang melanggar persaingan usaha tidak sehat, ya. Ya, jadi matching dengan nama undang-undangnya. Undang-undangnya kalau kita baca lengkap adalah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ya. Nah, praktek monopolinya itu ada 4 perjanjian yang dilarang. Nah, kemudian persaingan usaha tidak sehatnya sisanya, ya, ada 6 bentuk perjanjian yang berkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Baik, kita lihat 4 awal dulu, ya, dalam pertemuan yang pertama ini, yaitu
perjanjian-perjanjian yang dilarang yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli. Yang pertama adalah oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, ya. Nah, ini yang dilarang membuat perjanjian yang kemudian dimaksudkan untuk menguasai produksi, ya, di hulu berarti, maupun menguasai pemasarannya di hilir, ya. Nah, itu karena akan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang LPM menyatakan pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%, ya, pasar-pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, ya, gitu. Jadi dia berkumpul, nah kemudian mengatur penguasaan produksi atau pemasarannya, ya. Nah, manakala perjanjian itu kemudian mengakibatkan, ya, penguasaan produksi atau pasar itu lebih dari 75%, ya. Nah, itu sudah masuk kategori larangan praktek monopoli, ya. Nah, perjanjian yang dibuat itu otomatis adalah menjadi void, ya, menjadi batal demi hukum. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU LPM berarti bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian secara bersama-sama untuk melakukan penguasaan produksi atau penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu karena perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum, ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya dilindungi adalah masyarakat atau konsumen, ya. Karena kalau dia produksinya itu dikuasai oleh sekelompok, ya, berdasarkan perjanjian, nah, atau pemasarannya, nah, mereka para pelaku usaha bisa semena-mena, ya, menentukan masalah harga, demikian juga masalah kualitasnya, ya. Jadi masyarakat akan dirugikan karena tidak ada pilihan, ya. Mungkin harganya mahal, kualitasnya jadi jelek karena nggak ada pilihan lain, ya. Ya, masyarakat terpaksa harus membeli. Nah, itu yang dijaga oleh undang-undang ini, ya. Nah, praktek monopoli juga berdampak pada penguasaan pasar oleh segelintir pemasok sehingga akan menghambat para pelaku ekonomi, ya, seperti pembeli, penjual, pekerja maupun perusahaan pesaingnya untuk memilih. Dengan adanya produsen tunggal, maka harga produk yang ditawarkan kepada konsumen cenderung tinggi. Demikian pula halnya dengan pemasok bahan baku, pekerja yang tidak memiliki pilihan lain dari perusahaan pesaing tidak memiliki kekuatan untuk memasuki pasar. Nah, kecuali jika memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyaingi perusahaan raksasa yang memonopoli, ya. Nah, itu di samping merugikan masyarakat, ya, juga merugikan perusahaan-perusahaan sejenis, ya, perusahaan-perusahaan pesaing yang kecil, ya, karena sudah bergabung nih memonopoli sehingga perusahaan-perusahaan lainnya, ya, dia nggak akan bisa memasuki pasar, nggak akan bisa produksi karena kalau toh produksi barangnya nanti tidak bisa masuk pasar, jadi rugi, ya. Nah, itu mengenai ya, praktek monopolinya, ya, yang masuk dalam praktek oligopoli, ya. Nah, kemudian kita lihat larangan yang kedua, ya, perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli adalah
perjanjian yang menyangkut penetapan harga atau price fixing. Nah, perjanjian penetapan harga adalah perjanjian di antara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga guna membatasi persaingan antar perusahaan meraih keuntungan yang lebih tinggi, ya. Nah, itu. Jadi perjanjian yang dilarang itu, ya, perjanjian, ya, di antara beberapa pelaku usaha atau produsen, ya, dalam hal ini, yang kemudian mengatur mengenai kenaikan harga, ya. Nah, sepakat mereka harganya, ya, dari beberapa produsen ditentukan yang lebih tinggi, ya, menaikkan, ya. Nah, gunanya apa? Membatasi persaingan, ya. Perusahaan-perusahaan yang lain itu nggak akan bisa masuk. Nah, sehingga perusahaan yang melakukan praktek penetapan harga ini, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, RS Kemani dan DM Sapiro itu mengatakan perjanjian penetapan harga dibentuk oleh sekelompok perusahaan atau pelaku usaha dalam usahanya untuk bertindak secara kolektif dalam suatu monopoli, ya. Jadi tujuannya kembali monopoli, ya. Mereka sepakat menentukan harga, ya, di antara mereka, ya, sehingga produk-produk yang mereka jual saja yang kemudian bisa memasuki pasar, ya. Nah, perjanjian penetapan harga diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 UU LPM. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pada pasar bersangkutan yang sama, ya. Nah, itu. Jadi justru perjanjian penetapan harga ini, ya, itu dilakukan sebenarnya antar satu perusahaan atau perusahaan yang lain yang mereka bersaing, ya. Nah, kemudian nah, mereka menetapkan, ya, harga dan mutu dari barangnya, sehingga konsumen nggak ada pilihan lain, ya. Nah, harus membayar harga itu. Nah, untuk mutu yang sebenarnya mungkin jauh di bawah harga yang ditetapkan, tapi karena semuanya sepakat menjual produk seperti itu, ya, tidak ada pilihan bagi konsumen. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, ya, tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan. Nah, kalau dia membuat PT baru misalnya, ya, nah itu boleh karena suatu produk tersendiri. Nah, itu karena bentuknya adalah suatu badan usaha baru, bukan merupakan suatu perjanjian di antara pelaku-pelaku usaha. Kemudian yang kedua, suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau memang undang-undang mengatur itu boleh dilakukan, ya berarti tentunya tidak melanggar syarat objektif tadi, ya, karena memang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, penetapan harga dengan mudah dapat dilakukan di pasar tertentu dari praktek-praktek yang lain, ya. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya. Tetapi mungkin penetapan harga tidak dapat berjalan sama sekali di pasar yang lain, ya. Jadi setiap pasar, ya, itu mungkin memiliki karakteristik tersendiri, ya. Di satu pasar dia bisa melakukan perjanjian untuk penetapan harga nih, ya, price fixing, tapi mungkin di pasar lain tidak bisa. Mungkin di pasar lain untuk produk barang yang lain, ya. Hal ini penting untuk diketahui karena perjanjian tersebut biasanya merupakan perjanjian yang terselubung, ya. Seringkali sangat sulit untuk dideteksi, ya. Jadi kita susah untuk mendeteksinya. Misalnya contoh yang pernah terjadi, ya, kelangkaan untuk minyak tanah, ya. Nah, kemudian harga minyak tanah itu tiba-tiba sama semua, ya.
Nah, padahal kualitasnya, nah itu beda-beda ya, tapi masyarakat tidak bisa memilih ya, karena kebutuhan yang memang harus dia beli, ya terpaksa dibeli, kan begitu. Nah, apakah itu merupakan suatu perjanjian yang disengaja atau tidak? Nah, itu memang agak sulit dideteksi ya, karena itu seolah-olah mengikuti mekanisme pasar ya, tapi sebenarnya mekanisme pasar itu diintervensi oleh para pelaku usaha ya, dengan mereka membentuk suatu kesepakatan ya untuk menetapkan harga ya. Nah, Herbert Havenkamp mengatakan bahwa dibutuhkan naluri ekonomi yang baik untuk menciptakan penegakan hukum di pasar terkait yang paling kondusif bagi terjadinya penetapan harga ya. Nah, memang harus pandai-pandai ya ini aparat kita atau penegak ya dalam persaingan usaha ya. Nah, lembaga yang ada yaitu KPPU, nah itu orang-orangnya harus punya naluri ekonomi untuk melihat di pasar ini sebenarnya mekanisme pasar yang terjadi atau adakah praktek larangan monopoli yang terjadi ya. Nah, penetapan harga dalam pasal 5 UU LPM menggunakan pendekatan per se ilegal itu sudah tepat ya. Apakah suatu perjanjian penetapan harga dengan sendirinya dapat menghambat persaingan yang akhirnya merugikan konsumen ya. Jadi tujuan larangan praktek monopoli di samping melindungi konsumen juga melindungi agar para pengusaha itu bisa bersaing secara sehat ya, karena kalau dibiarkan ya akan merugikan juga persaingan ya, karena tidak adanya persaingan ya kualitas produk dan harga itu tidak bisa terkontrol, yang ujungnya juga akan merugikan masyarakat atau konsumen. Nah, larangan perjanjian diskriminasi harga diatur dalam pasal 6 sampai pasal 8 ya UU LPM, nanti silahkan dibaca. Nah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Nah, itu ya. Nah, ini juga banyak praktek seperti itu. Jadi bisa menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama ya. Nah, di daerah A dia tetapkan sekian, di daerah B dia tetapkan sekian ya, yang berbeda. Tapi karena itu serempak dilakukan oleh para pelaku usaha ya, beberapa pelaku usaha yang membuat perjanjian ya, dan dikuasai produknya itu ya, pembeli tidak ada pilihan lain ya. Nah, pada pasar tertentu produsen dapat menetapkan harga yang mungkin dapat menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan jika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen. Nah, itu ya. Jadi intinya perjanjian yang mereka buat itu kan untuk menghindari persaingan. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain tidak bisa masuk karena mereka semua yang ngatur ya. Naik turun harga ya, berapa yang ini dijual di sana, berapa yang dijual di sana, mereka semua yang ngatur ya. Nah, tujuannya ya tentunya untuk mendapatkan omset ya, perdagangan yang lebih tinggi, dan ujungnya mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dalam hal ini terdapat 3 jenis tingkatan strategis diskriminasi harga, yaitu ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga, di mana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen ya. Nah, ini coba kita kenalin ya mengenai larangan praktek penetapan harga. Nah, pada tingkat pertama itu produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga tertinggi yang sanggup dibayarnya ya. Jadi mereka melihat harga sekian, oh masih laku, mereka naikkan lagi, masih laku, menaikkan lagi gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau mereka ya melaksanakannya secara bersama-sama dari seluruh produsen ya,
sehingga konsumen tidak ada pilihan lagi. Nah, dengan penetapan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi. Strategi ini hanya dapat diimplementasikan pada kasus tertentu saja karena menuntut produsen untuk mengetahui dengan tepat berapa jumlah maksimum yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang yang ditawarkan, ya. Jadi mereka mengamati nih, jadi berapa sih kemampuan belanja dari konsumen untuk suatu produk tertentu, ya. Nah, kemudian kita lihat pada tingkat kedua, ya, mengenai diskriminasi harga. Pada situasi di mana produsen tidak dapat mengidentifikasikan maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi di mana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menerapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, di mana produsen akan menetapkan sebagian dari surplus konsumen, ya. Nah, pada strategi ini produsen menerapkan harga yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan jumlah barang, lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Makin sedikit barang yang dibeli, harga per unitnya semakin mahal. Nah, strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar. Nah, itu ya. Jadi banyak kita temui. Kalau yang tadi tingkat pertama tidak bisa, ya, dia untuk satu produk barang itu dengan harga yang sama dinaikkan, dia melihat kemampuan konsumen, ya, untuk membeli sampai titik yang tertinggi. Nah, pada tingkat yang kedua ini dia tidak bisa melihat hal yang tadi, ya, tidak bisa menduga bagaimana kemampuan belanja dari konsumen. Nah, sehingga dia pelaku-pelaku usaha mencoba, ya, memberikan harga yang berbeda, ya. Nah, untuk setiap pembelian, kemampuan pembeli. Jadi pembeli yang membeli jumlah yang banyak, nah itu diberikan potongan khusus atau rabat khusus, satu harga khusus. Yang membeli satu retail itu harganya mahal, ya. Nah, ini itu salah satu siasat yang biasanya, ya, karena itu memang kelihatannya terselubung. Nah, ini praktek-praktek itu sering kita temui dan kita tidak tahu sebenarnya apa itu merupakan hasil dari perjanjian yang dilarang menurut undang-undang LPM, ataukah itu strategi untuk menarik pelanggan, ya. Nah, itu memang biasanya banyak dilakukan di pasar-pasar grosir atau pasar-pasar swalayan besar, ya. Nah, kalau mau beli 10, ya, Bu, kalau mau beli 10 ini dapat 8.000. Kalau Ibu beli 1, 12.000, ya. Nah, ini kan jadi jebakan kadang-kadang. Tadinya hanya rencana mau beli 1 atau 2, karena ditetapkan harga paket untuk 10 biji 8.000, ya pikir-pikir ya murah, ya. Satunya cuman 800 perak, daripada beli sendiri 1.200 satu bijinya, ya mending saya beli langsung 10. Nah, itu merupakan diskriminasi harga tingkat kedua. Nah, kemudian diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya ditetapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik konsumen, kelompok demografis, ya. Jadi berdasarkan penyebaran, ya, dari kelompok konsumen. Nah, pada kondisi ini produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda, ya. Misalnya yang penduduknya padat, wah, dia jual dengan harga yang lebih murah, ya, karena pasti yang beli banyak, ya. Nah, penduduknya yang sedikit, ya, dia tetapkan harga yang lebih tinggi, gitu, ya. Nah, ini merupakan praktek-praktek yang dilarang, ya.
karena itu hanya bisa dilakukan kalau pelaku usaha itu yang memproduksi barang yang sama kemudian melakukan kesepakatan yang sebenarnya dilarang ya menurut undang-undang LPM. Nah, menetapkan harga di bawah biaya marginal atau predatory price pasar juga dilarang ya. Jadi ada biaya-biaya marginal ya, misalnya berkaitan dengan biaya-biaya yang di luar harga pokok produksi dari barang ya. Nah, itu kemudian produsen itu menetapkan harganya di bawah biaya marginal, itu juga dilarang ya. Nah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, membuat perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan mengamati pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing. Nah, itu. Jadi memang kalau dilihat sepintas menguntungkan konsumen ya karena harganya murah. Tapi di sisi lain ya perusahaan-perusahaan yang kecil ya karena produksi yang terbatas atau pesaing-pesaing lain yang tidak bisa memasuki pasar ya dia akan kalah bersaing ya. Nah, predatory pricing ini sebenarnya merupakan hasil dari perang harga tidak sehat ya antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Pada umumnya, strategi tersebut menggunakan alasan bahwa harga yang ditawarkan adalah dari hasil peningkatan efisiensi perusahaan ya. Ya betul, mungkin dia bisa melakukan efisiensi ya dengan misalnya benar-benar produktif dari penggunaan mesin dan manpowernya ya, mengurangi kos-kos yang tidak perlu sehingga harganya bisa turun ya. Tapi satu sisi ya secara jangka pendek emang seolah-olah menguntungkan tapi mematikan persaingan usaha ya. Jadi concernnya di sini adalah mematikan persaingan usaha sehingga merupakan praktek-praktek yang dilarang ya, merupakan larangan praktek persaingan usaha tidak sehat. Nah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, ini juga dilarang ya. Dalam ketentuan ini pelaku usaha atau supplier dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain atau distributor untuk menerapkan harga vertikal ya, resale price maintenance, di mana penerima barang atau jasa selaku distributor sebab-sebab hal itu dapat menimbulkan persaingan yang usaha yang tidak sehat ya. Nah, itu jadi dari sejak awal sudah dibikin perjanjian nih antara produsen atau pelaku usaha dengan para masoknya ya, para distributornya ya, mengenai penetapan harga itu ya. Ini pun dilarang ya, mungkin menguntungkan dari sisi nanti kepada konsumen, tapi ternyata hal itu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat ya, sehingga dilarang. Nah, kemudian perjanjian yang dilarang berikutnya berkaitan dengan praktek monopoli adalah pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam pasal 9 UU LPM, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi dia mengatur wilayahnya ya. Nah, itu kong kali kong ya, sehingga tidak bisa yang lain masuk ya. Masyarakat juga di daerah itu tidak ada pilihan lain. Nah, itu jadi akan timbul praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ya. Oleh karenanya juga dilarang. Nah, perjanjian pembagian wilayah yang dilarang adalah jika isi perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud bertujuan membagi wilayah perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang
tidak sehat. Pasal 9 sampai pasal 11 UU LPM membahas perjanjian antar para pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi pasar, pemboikotan kolektif, atau koordinasi produksi atau penjualan untuk mempengaruhi harga, sehingga terdapat kasus-kasus kartel kas lebih lanjut ya. Pelaku usaha yang saling bersaing baik secara langsung maupun tidak langsung menyepakati cara penjualan atau pembelian yang berdampak pada terbatasnya alternatif yang tersedia bagi pihak lain, atau kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi pihak lain yang berada di luar kartel ya. Nah, itu karena dia mengatur tadi ya pembagian wilayah, jadi para pelaku usaha yang membuat perjanjian pembagian wilayah itu seolah-olah seperti kartel ya. Ya, dia mengatur semua lah mengenai produksi, harga di tempat itu ya, karena memang hanya dia yang ada ya, sehingga masyarakat ya dirugikan, nggak ada pilihan. Terus pengusaha-pengusaha lain juga tidak bisa bersaing secara sehat ya. Nah, dari segi kebijakan persaingan, pembagian pasar atau kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi pihak yang berada di luar kartel. Dari segi kebijakan persaingan, pembagian pasar, pemboikotan kolektif, koordinasi produksi, penjualan yang bertujuan untuk mempengaruhi harga sangat berbahaya. Penyebabnya adalah kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha, serta kebebasan masuk pasar bagi para pendatang baru. Oleh karena itu, hukum anti monopoli pada dasarnya bersikap kritis terhadap perjanjian antara para pesaing yang bertujuan membagi pasar, pemboikotan secara kolektif, atau koordinasi produksi atau penjualan untuk mempengaruhi harga ya. Itu merupakan perjanjian-perjanjian yang dilarang ya dalam kaitannya dengan praktek monopoli. Nah, maksud dan tujuan ketentuan pembagian wilayah pemasaran di antara para pesaing usaha mengakibatkan terjadinya kasus-kasus kartel yang tidak hanya bersifat khas ya, melainkan juga yang berdampak sangat serius ya. Biasanya kalau sudah begitu ya, kita lihat kartel-kartel misalnya di mana ya, di Kolombia ya. Itu memang lebih bersifat pada perdagangan barang-barang yang dilarang ya, narkotika. Wah, itu jadi menimbulkan kejahatan yang serius ya. Nah, pasal 9 menunjukkan secara jelas bahwa pasar itu hanya memuat pembagian wilayah pasar, bukan pembagian pembeli ya. Hal ini tidak menimbulkan suatu celah hukum karena pembagian pembeli sebagai suatu bentuk koordinasi penjualan yang bertujuan untuk mempengaruhi pasar tercakup dalam pasal 11 UU LPM. Nah, perjanjian yang dilarang yang berkaitan dengan praktek monopoli yang terakhir atau yang keempat adalah pemboikotan ya. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, itu jadi seolah-olah kayak bikin perjanjian untuk memboikot ya pelaku usaha lain ya untuk melakukan usaha yang sama ya, sehingga menimbulkan persaingan yang usaha yang tidak sehat ya. Nah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut itu dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Nah, demikian pertemuan kita ya mengenai perjanjian yang dilarang ya. Untuk bagian ke-1 kita bahas mengenai perjanjian-perjanjian dilarang yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai perjanjian-perjanjian dilarang yang berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat.